Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih buat kalian yang masih mau mampir ke channel ini. Kak Putri doakan semoga rezeki kalian bertambah ya. Amin. Pada malam hari ini Kak Putri mau ngelanjutin cerita dari teror pocong Mbak Sum ya. Dan kali ini kita masuk ke part 2. So, stop senyum-senyum, siapkan headset kalian, karena cerita segera dimulai. Intinya, waktu berjalan cepat, dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung deket alun-alun. Di sini, aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia, sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa gua gak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis aku kaget dong. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi aku bilang, ya gua masih tertarik. Adi ngelihat sekeliling seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia menatapku sambil setengah berbisik. Mbak Sum jadi pocong bro. Mendengar hal itu, yang pertama kali ku ucap cuma astagfirullah. Kamu jangan ngaco di, ucapku gak percaya. Adi nyangga ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini, aku cuma diam mendengarkan Adi menceritakan semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuman ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya itu katanya gak umum alias ganjil. Kalau yang dia dengar dari orang tuanya sih, dimana Adi pernah curi dengar waktu mereka ngobrol, katanya Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri gak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka ibunya bercerita, wajahnya tuh katanya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah gak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangganya yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam lepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam shock ngelihat ada hal seperti itu. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pinter. Anehnya di sini, baru juga itu orang pintar melihat rumahnya, malah udah ada yang langsung balik dan bilang kalau dia nggak mampu.
Terus ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit. Katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kabarnya ada yang sampai didatengin dari luar kota. Dan si orang pintar cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang ya, kadang berita seperti ini malah menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapakku juga tahu soal ini dan ibuku juga. Cuman mungkin mereka nggak mau ceritain ke aku aja. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduku merinding, padahal hari masih siang loh. Aku nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuman bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuman bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik kesana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke pemakaman sekitar jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian, tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat gue cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuman warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini, Adi mendengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lu kagak ikut kemarin. Adi kaget terus nanya. Katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes, gak pantas sih cerita nih. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum.